وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة Masjid Istiqamah Sepaku Laut Kampung Baru, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Qasasul Anbiya, kisah-kisah hidup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang kondisi bumi sebelum Nabiullah Adam alaihissalam menempatinya. Apakah di bumi ada penduduk sebelum Adam alaihissalam? Setelah kita terangkan perselisihan di kalangan para ulama, dan banyak dari kalangan para ulama, para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum jin mereka telah menempati bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula dari Ar-Rabi' bin Anas dan yang lainnya, yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin dan Al-Allamah Fauzan hafizahumullahu ta'ala, bahwa jin sudah terlebih dahulu menempati bumi ini, lalu kemudian mereka berbuat kerusakan. Mereka menumpahkan darah dan saling membunuh di antara mereka, yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla mengutus para malaikat untuk turun ke muka bumi dan membunuh para perusak tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah Jalla wa Ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah Azza wa Jalla akan menciptakan khalifah, akan menjadikannya khalifah di muka bumi, maka para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau hendak menjadikan ada yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?
Ini yang zahir, yang paling kuat dari pendapat para ulama tafsir. Adapun yang disebutkan bahwa ada kaum yang mereka disebut al-hin atau al-bin, ada lagi yang menyebutkan al-tammu, al-rammu, maka tidak ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Sebagaimana kita juga telah menjelaskan bahwa jin memang telah diciptakan sebelum diciptakannya Adam alaihi salam. Sebagaimana para malaikat juga adalah makhluk tersendiri yang Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari cahaya. Mereka telah diciptakan sebelum diciptakannya Adam alaihi salam. Sebagaimana kita juga telah menjelaskan bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam alaihi salam, Abul Bashar, kakek moyangnya manusia, beliau adalah manusia pertama, diciptakan dari tanah. Lalu kemudian tanah tersebut dicampur dengan air, sehingga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla min tinin lazib. Dia menjadi tanah yang dicampur dengan air sehingga ketika dipegang dia akan melekat. Dia akan melekat. Lalu kemudian tanah itu pun mengering seperti tembikar, menjadi kering dan terjadi perubahan menjadi hitam. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan padanya ruh. Dan telah kita terangkan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang disahihkan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam itu dari berbagai macam jenis tanah yang ada di permukaan bumi. Ada yang berwarna merah dari tanah merah, ada pula yang putih, ada pula yang hitam, dan di antara jenis tanah tersebut ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Ada yang buruk, ada pula yang baik, yang gembur. Maka dari asal penciptaan itulah Allah Jalla wa Ala menciptakan kondisi manusia yang berbeda-beda. Berbeda warna kulit mereka, padahal seluruhnya datang dari ayah yang sama, dari kakek moyang yang sama, yaitu Adam alaihi salam. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang coklat, ada yang sawo matang, macam-macam. Itu disebabkan karena memang kondisi asal manusia pada saat diciptakannya Adam alaihi salam itu berbeda-beda dari jenis tanahnya. Sebagaimana tabiat manusia pun berbeda-beda. Ada yang tabiatnya lembut, ada yang tabiatnya keras, kasar, ada yang memiliki jiwa yang buruk, ada pula yang memiliki jiwa yang baik. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam alaihi salam, bahwa Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang memiliki unsur, memiliki zat, yaitu tanah. Tanah yang dicampur dengan air. Tanah yang dicampur dengan air. Berbeda halnya dengan para malaikat, demikian pula kaum jin. Kata para ulama, para malaikat dan
jin mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda hanya dengan penciptaan Adam alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam dengan tangan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam dengan tangannya, dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Sebagaimana yang sudah sering kita terangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diciptakannya Adam alaihi salam dengan kedua tangan Allah Jalla wa Ala ini merupakan keistimewaan. Ini merupakan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada ciptaan yang lain. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala ketika mengingkari perbuatan iblis pada saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam bersama dengan para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, maka iblis menyombongkan dirinya, aba wastakbar. Dia enggan dan dia menyombongkan dirinya. Dan dia berbangga dengan unsurnya bahwa dia berasal dari api. Lalu dia menghinakan Adam karena Adam berasal dari tanah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Astakbarta an kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku menciptakannya dengan kedua tanganku? Yang Allah Azza wa Jalla menciptakannya dengan kedua tangannya. Apakah engkau termasuk orang yang menyombongkan diri? Ataukah engkau seorang yang memiliki kemuliaan? Maka penyebutan secara khusus ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada iblis untuk menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan kedua tangannya, itu merupakan sebuah keistimewaan. Sehingga Allah menyebutkan itu kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada hamba yang aku menciptakannya dengan kedua tanganku? Dan sekali lagi, ma'asyiral muslimin, setiap kali kita melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Mengimani sebagaimana datangnya. Jangan kita menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Jangan kita mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, tentu berbeda. Allah Azza wa Jalla Maha Mulia, Maha Sempurna. Sementara makhluknya penuh dengan aib dan kekurangan. Jadi ini menunjukkan keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam alaihissalam. Demikian pula dalam hadis syafaat. Dalam hadis syafaat, ketika manusia mereka telah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mereka berupaya untuk mencari seseorang yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan perkara mereka di padang mahsyar. Maka manusia pun mendatangi Adam alaihissalam. Tatkala mereka mendatangi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu laka wa askanaka al-jannah. Jadi manusia yang mendatangi Adam alaihissalam ini menyebutkan
keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Allah Azza wa Jalla menciptakanmu dengan tangannya. Ini keistimewaan. Dan Allah Azza wa Jalla meniupkan padamu ruh dari sisi Allah dan memerintahkan para malaikat agar mereka sujud kepadamu dan menjadikan engkau bertempat tinggal di dalam al-jannah. Ala tashfa'u lana, tidakkah engkau memberikan syafaat kepada kami? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan hal ini, hadis ini, kata beliau, wa inna ma dzakaru dzalika min an-ni'am allati khassahu Allah biha min bainil makhluqin duna allati syurika fiha fa hadza bayanun wadih dalilun ala fadlihi ala sairil khalq. Ketika mereka menyebutkan kenikmatan-kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat terang, dan merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Adam yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, meskipun Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang penciptaan Isa bin Maryam, Nabiullah Isa bin Maryam ada kemiripan dengan Adam, ya kan? Dalam hal Nabiullah Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses adanya hubungan antara laki-laki dan wanita. Allah Azza wa Jalla menghendaki Maryam alaihissalam mengandung tanpa terjadi hubungan. Jadi dari sisi ini ada kemiripan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam itu seperti perumpamaan Adam. Keduanya lahir tanpa ayah. Tapi Adam alaihissalam melebihi Nabiullah Isa dalam hal penciptaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Jawab As-Sahih ketika beliau membantah kaum Nasara, kata beliau, wa kana khalqu Adam wa Hawa a'jab min khalqil Masih. Penciptaan Adam dan Hawa itu lebih menakjubkan daripada penciptaan Isa alaihissalam. Kaum Nasara berbangga dengan lahirnya Nabiullah Isa tanpa melalui proses pernikahan kedua orang tua. Ya. Sehingga mereka menganggap wajar apabila Nabiullah Isa memiliki kedudukan yang lebih. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, penciptaan Adam melebihi penciptaan Isa. Demikian pula Hawa. Ya. Fa inna Hawa khuliqat min dhila'i Adam. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari tulang rusuknya Adam alaihi salam berdasarkan nas hadis yang sahih. Wa hadza a'jab min khalqil Masih fi batni Maryam. Ini lebih menakjubkan daripada penciptaan Al-Masih Isa. Penciptaan Al-Masih Isa masih ada proses seperti yang dialami oleh manusia secara umum, ya kan? Seorang wanita melahirkan, mengandung, kemudian mengalami proses sampai kemudian melahirkan, seperti manusia secara umum. Ya. Yang menakjubkan dari penciptaan Isa alaihissalam hanya dalam hal Maryam alaihissalam mengandung dalam keadaan tidak ada hubungan seksual, tanpa pernikahan, tanpa ada hubungan. Tapi Hawa dari tulang rusuk Adam jadilah Hawa. Ya, tidak seperti proses manusia secara umum. Kata beliau, wa khalqu Adam a'jabu min hadza wa hadza. Wa hadza aslu khalqi Hawa. Dan penciptaan Adam lebih menakjubkan lagi dari yang ini dan dari yang ini.
lebih menakjubkan dari Hawa dan lebih menakjubkan dari Adam. Dari Maryam alaihi wassalam. Dan Hawa itu asalnya dari Adam. Adam alaihi salam diciptakan bukan dari itu semua. Bukan dari seorang ibu, bukan dari seorang ayah gitu. Dari tanah. Dan Allah Azza wa Jalla mengistimewakan Adam alaihi salam di mana Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, lalu beliau bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla turbata yaum as-sabt." Allah azza wa jalla menciptakan tanah itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yaum al-ahad, dan dari tanah itu Allah menciptakan gunung-gunung, bukit-bukit pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajar yaum al-itsnain. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaum ats-tsulatsa. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan al-makruh pada hari Selasa. Kata para ulama, yang dimaksud al-makruh sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka, seperti besi dan yang semisalnya. Wa khalaqan nur yaum al-arbi'a. Lalu Allah menciptakan cahaya itu pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawaba yaum al-khamis. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menebarkan hewan-hewan pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asr min yaum al-jumu'ah fi akhir al-khalq fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ah fima baina al-'asr ila al-lail. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam setelah asar pada hari Jumat, pada akhir penciptaan, dan di akhir waktu dari waktu-waktu yang ada di hari Jumat, yaitu antara asar hingga malam hari. Antara asar dengan maghrib, maka di waktu itulah Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam alaihi salam. Dan itu adalah sebaik-baik waktu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara saat di mana seorang hamba apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, saat yang sedikit dari Jumat, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya. Yang dikuatkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah saat-saat yang sedikit ba'dal asr, sebelum memasuki waktu maghrib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin tala'at alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam alaihi salam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari itu pula, yaitu hari Jumat, Adam alaihi salam dikeluarkan dari al-jannah, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, nama Adam, para ulama berselisih tentang nama ini, Adam. Apakah nama ini merupakan nama asli Arab atau bukan nama Arab? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa nama Adam
itu adalah nama Arab. Lafaz ini adalah lafaz Arab. Disebutkan oleh Al-Jawaliqi dalam kitabnya Al-Mu'rab bahwa seluruh nama-nama para nabi seluruhnya nama-nama yang bukan Arab. Ajamiyah. Jadi kalau Arab disebut Arabi, kalau bukan Arab disebut A'jami. A'jami. Arabiyun wa'ajam. Kata Al-Jawaliqi, seluruh nama-nama para nabi dan rasul bukan nama Arab. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ilyas, Israil, Ayyub dan yang lain itu bukan Arab. Bukan nama-nama Arab. Kecuali 4 nama. Kecuali 4 nama. Adam, Salih, Syuaib dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini yang mengatakan bahwa nama Adam adalah nama dari bahasa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Lafaz Adam itu bukan lafaz yang asalnya dari bahasa Arab, tapi bahasa Ajam. Ada yang mengatakan dari bahasa Asriyaniyah, Ibraniyah, ya. Sehingga mereka menetapkan bahwa lafaz Adam itu adalah lafaz yang ajam. Lafaz yang bukan dari bahasa Arab. Disebutkan oleh Suyuti rahimahullah ta'ala, menukil pendapat sebagian kaum bahwa dia dari lafaz dari bahasa Suryani, bahwa Adam itu bermakna at-turab. Maknanya adalah tanah. Kembali kepada asal penciptaan Adam alaihissalam, yaitu dari tanah. Jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang nama Adam, apakah dia asli Arab atau bukan. Nah, mereka yang mengatakan bahwa Adam itu dari bahasa Arab berselisih pula. Kalau dia dari bahasa Arab, lalu asal katanya dari apa? Ada sebagian mengatakan dari al-udma. Yang dimaksud al-udma adalah as-sumra. Artinya coklat. Kembali kepada kulit Adam alaihissalam. Kulit Adam alaihissalam berwarna coklat. Dalam pandangan sebagian. Ada lagi yang mengatakan tidak. Adam alaihissalam berkulit putih. Adam alaihissalam berkulit putih. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata Adam itu dari kata udmatul ardi wa adimuha. Adim. Yang artinya permukaan bumi. Adimul ard artinya permukaan bumi. Yang dimaksud adalah tanah. Sebab Adam alaihissalam itu berasal dari tanah. Nah, ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in. Kata beliau, "Innama summiya Adam li'annahu khuliqa min adimil ard." Bahwa dinamai Adam disebabkan karena beliau diciptakan dari adimul ardi. Adim ay wajhul ard, dari permukaan bumi. Jadi ini Adam alaihissalam. Dan dia juga disebut insan. Dalam bahasa kita disebut manusia. Dan kunyah beliau Abul Bashar. Abul Bashar. Nama Adam alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25 kali. Penyebutan lafaz Adam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam
Al-Quranul Karim. 9 kali disebutkan dengan disandarkan kepada keturunannya, Bani Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Wahai Bani Adam. 9 kali disebutkan dengan disandarkan kepada keturunannya, Bani Adam, dzurriyyati Adam, keturunan Adam. Sisanya disebutkan Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Sebagaimana juga disebutkan tentang Adam dengan lafaz insan. Disebut insan tapi yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Dan itu disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, "Khuliqal insanu min salsalin kal fakhar." Bahwa manusia itu diciptakan dari salsal, dari tanah yang bercampur air yang sudah mengering seperti tembikar. Yang dimaksud di sini al-insan siapa? Adam alaihissalam. Adapun kita setelah Adam, keturunan Adam, bukan diciptakan dari tanah. Asal penciptaan kita yang dari tanah, yaitu Adam. Adapun keturunan Adam dari nutfah, dari setetes mani. Demikian pula disebutkan asal sumber penciptaan Adam alaihissalam yang disebutkan dari tanah. Itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab." Wahai sekalian manusia, apabila kalian masih ragu tentang akan datangnya hari kebangkitan setelah kematian, maka ingatlah sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari turab, dari tanah. Kami menciptakan kalian dari tanah. Itu disebutkan dalam 4 ayat. Sebagaimana disebutkan asal penciptaan Adam dari tin. Tin, tanah yang bercampur dengan air. Itu disebutkan 6 kali di dalam Al-Quran Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian dari tin. Maksudnya asal penciptaan kita yaitu Adam alaihissalam. Sebagaimana Adam alaihissalam juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang dimaksud khalifah adalah Adam alaihissalam. Kemudian ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, ada beberapa tabiat dan karakter yang Allah Azza wa Jalla ciptakan pada diri Adam alaihissalam. Yang itu adalah merupakan bahagian dari sifat manusia. Itu adalah merupakan sifat asal manusia. Di antaranya bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, yang siap untuk menerima ilmu, yang siap untuk menerima ilmu. Ini asal kondisi manusia. Mereka berpikir. Allah Azza wa Jalla menciptakan pada diri mereka akal yang dengannya mereka bisa memikirkan sesuatu, bisa membedakan antara satu dengan yang lain, bisa memilah antara yang baik dan yang buruk. Itu adalah asal penciptaan manusia. Oleh karena itu, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan Adam ilmu. Mengajarkan ilmu kepada Adam.
wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Segala sesuatu diajarkan kepada Adam. Diterangkan oleh sebagian para ulama, apa maksudnya segala sesuatu? Segala sesuatu. Ya, yang ini disebut insan, ini disebut dabba, ini disebut ard, ini disebut sahal, ini disebut ya. Sampai sebagian mengatakan bahkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepadanya nama piring as-safha, al-qidr, bejana. Ya, bahkan disebutkan al-faswa. Seorang buang angin pun diajarkan. Ya, mengeluarkan angin. Al-faswa diajarkan kepada Adam alaihi salam. Oleh karena itu, mayoritas dari kalangan para ulama mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam alaihi salam usulul lughat, prinsip-prinsip seluruh bahasa. Prinsip-prinsip seluruh bahasa. Bahasa Arabnya, bahasa ininya, bahasa itunya, ya. Nah, seluruh bahasa. Inilah yang kemudian menyebabkan manusia berbeda-beda bahasa mereka. Ya, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berbedanya bahasa kalian dan berbedanya warna kulit kalian. Padahal nenek moyangnya satu, yaitu Adam alaihissalam. Tapi kok warna kulit bisa berbeda-beda gitu. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hitam legam, ada yang hitam nggak terlalu legam, ada yang macam-macam dia kan. Nah, ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi dari apa yang kita paparkan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, terbatalkanlah teori monyet. Teori apa namanya? Teori evolusi. Terjadinya perubahan-perubahan itu karena berevolusi. Ya. Asal penciptaan seluruh makhluk dari satu jenis, dari satu ini pun itulah yang kemudian berubah-ubah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberi kemuliaan kepada Adam alaihissalam. Semua Bani Adam mereka berasal dari manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebagai bentuk keistimewaan Allah memberikan kemuliaan kepada semua manusia kecuali Darwin dan yang bersamanya. Mereka sendiri yang ingin mengeluarkan diri mereka dari manusia dan mengakui bahwa mereka adalah monyet-monyet. Iya kan? Mereka sendiri yang mampu. Adapun kita alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberi kemuliaan kepada Adam dan keturunannya. Kemudian di antara sifat manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri mereka adalah an-nisyan, lupa. Manusia di antara sifatnya lupa. Dan di antara sifatnya kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah menetapkan perjanjian kepada Adam sebelumnya, fanasiya, maka Adam pun lupa. Adam pun lupa, dan itu sifat manusia. Subhanallah. Siapapun yang namanya manusia mesti kadang-kadang lupa, ya. Kadang-kadang lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Lupa. Sehingga beliau terkadang lupa berapa jumlah rakaat di dalam salatnya. Beliau menyangka beliau telah mengerjakan 4 rakaat, beliau mengerjakan 2 rakaat.
Akhirnya beliau sujud sahwi. Termasuk di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam adalah kemuliaan. Allah Azza wa Jalla memberi kemuliaan kepada Adam sebagai manusia. Di antara bentuk kemuliaan itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebagaimana Adam, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Ini merupakan bentuk kemuliaan. Diperintahkannya sujud. Sujud bukan berarti ibadah. Sebagaimana yang sudah kita terangkan bahwa umat terdahulu di antara bentuk penghormatan adalah sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Maka mereka pun sujud. Ini adalah merupakan bentuk kemuliaan. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Azza wa Jalla telah memilih Adam. Jadi Adam termasuk di antara hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuliakan manusia. Manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja di antara manusia ada yang menceburkan dan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kehinaan dan kerendahan. Pada asalnya manusia itu mulia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam itu. Kami muliakan manusia itu. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebih mengutamakan manusia di antara sekian banyak makhluk yang kami ciptakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, bentuk kemuliaan kepada mereka. Lalu kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah, yang paling hina, disebabkan karena kekufuran mereka. Perbuatan syirik yang mereka lakukan, perbuatan kufur yang menyebabkan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Kemudian juga termasuk di antara sifat manusia adalah al-uns, makhluk sosial. Mudah untuk akrab dengan yang lain. Dan itu termasuk di antara salah satu sebab mengapa manusia disebut insan. Insan dari hamzah nun sin, dari kata al-uns. Hewan jina itu disebut anis. Ya, anis, tidak ada kaitannya dengan pemilu ya. Hewan yang jina itu disebut anis. Ya. Kalau dia liar nggak bisa jina, disebut wahsy. Jadi seperti itulah kondisi manusia. Jadi dia memang makhluk sosial, saling membutuhkan, mudah akrab dengan yang lain. Sebagaimana juga termasuk di antara sifat manusia, dia selalu mendapatkan cobaan. Dia akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan. Oleh karena itu, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dan menciptakan Hawa sebagai istrinya, syaitan tidak berhenti untuk menggodanya dan memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran di dalam al-jannah. Di manakah surga yang Adam alaihissalam dan istrinya pernah berada di sana? Apakah yang dimaksud al-jannah adalah surga yang dipersiapkan untuk kaum mukminin nanti di hari akhirat, ataukah ada surga yang lain? Ini juga termasuk perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.